Shalom saudara kasih Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam program Sabda Bapak Surgawi. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Filipi, pasalnya yang pertama ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati, sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Saudara kasih Tuhan, tema firman Tuhan hari ini adalah mempertahankan iman percaya di tengah tantangan zaman. Saudara kasih Tuhan, apa yang telah kita baca ini sesungguhnya merupakan harapan dan nasihat Paulus untuk jemaat di Filipi, di mana Paulus menekankan kepada jemaat di Filipi agar senantiasa jemaat di Filipi tetap berpegang teguh terhadap iman percaya mereka yang timbul dari pemberitaan Paulus. Karena apa yang disampaikan Paulus ini, ya, berita Injil itu sesungguhnya memberi pengharapan, memberi kekuatan, bahkan juga ini bernilai kekal. Ya, oleh sebab itu apa yang diharapkan Paulus agar mereka semakin hari semakin bertumbuh di dalam iman percaya mereka, bahkan juga mengalami pertumbuhan iman mereka. Saudara kasih Tuhan, kondisi Paulus di dalam penjara ya sesungguhnya tidak mempengaruhi Paulus untuk terus berkarya bagi Tuhan. Buktinya apa? Bahkan di ayat 12 dikatakan, ya, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Apa yang terjadi dalam kehidupan Paulus sesungguhnya justru menyebabkan kemajuan Injil, di mana Injil diberitakan juga di dalam penjara. Saudara kasih Tuhan, kondisi Paulus di penjara jelas tadi tidak mempengaruhi Paulus untuk terus berusaha berkarya bagi Tuhan. Meskipun demikian, Paulus berharap agar senantiasa jemaat di Filipi terus berpegang teguh terhadap berita keselamatan yang telah disampaikan kepadanya. Situasi kondisi jelas ya tidak mempengaruhi Paulus, tetapi ya dalam kehidupan kita saat ini seringkali juga bahwa situasi kondisi bisa mampu juga mempengaruhi pola pikir, pola kerja, bahkan kehidupan kita saat ini ya, karena dampak virus corona ini. Banyak sekali hal-hal yang terdampak sehingga ini akan mempengaruhi pola hidup kita. Tetapi yang menjadi persoalan bagi kita, sesungguhnya iman percaya kita kepada Tuhan tidak boleh dipengaruhi oleh situasi maupun kondisi. Saudara kasih Tuhan, pengalaman Paulus di dalam penjara ini sesungguhnya memberikan satu teladan bagaimana kondisi kehidupannya, bahwa kehidupan terus berjalan, pekerjaan terus berjalan, aktivitas terus berjalan, tetapi bagi orang percaya setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini sesungguhnya kesempatan untuk apa? Untuk kita terus berharap kepada Tuhan, untuk terus kita memohon, meminta pertolongan Tuhan, bahkan juga setiap kesulitan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Ini merupakan suatu pembuktian apakah benar-benar percaya atau tidak. Saudara kasih Tuhan, yang menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana orang percaya mampu bertahan? Bagaimana saudara dan saya mampu bertahan di tengah tantangan zaman, di tengah kesulitan, di tengah pergumulan, dan kita terus tetap berharap pada Tuhan agar senantiasa apa yang menjadi tantangan kita itu bisa kita lewati dan akhirnya kita keluar sebagai pemenang. Saudara kasih Tuhan, hidup di tengah tantangan zaman, ternyata yang pertama kita akan melihat di ayat 27 bagian A dikatakan, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Ada kata berpadanan di situ. Berpadanan ini berarti menunjukkan, mencerminkan. Kata bahasanya dipakai adalah politeomai. Artinya apa? Artinya hidup sebagai warga kerajaan. Ya, hidup sebagai warga negara. Ini berarti ada satu kewajiban yang harus dilakukan ya setiap warga negara itu untuk mentaati setiap peraturan. Saudara kasih Tuhan, status orang percaya dalam tanda kutip adalah warga kerajaan Allah. Oleh sebab itu orang percaya mempunyai kewajiban hidup dengan standar yang Tuhan berikan, hidup sesuai dengan aturan, hidup sesuai dengan hukum yang Tuhan berikan. Ya, oleh sebab itu saya kasih Tuhan, ada kata hanya tadi di ayat 12 dikatakan hanya, berarti tidak ada yang lain. Standar hidup orang percaya adalah Alkitab.
Standar hidup orang percaya adalah aturan tatanan yang diberikan oleh Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kata ini sesungguhnya menunjuk, ya, menekankan pengaruh kehidupan Kristen, etika Kristen di tengah masyarakat majemuk harus berani tampil beda dengan tujuan memperlihatkan karakter Allah itu di dalam kehidupan kita semua. Sehingga apa yang menjadi harapan Paulus di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 2 dan 3, yaitu menjadi surat Kristus yang terbuka, yang dibaca oleh semua orang, yang dilihat oleh semua orang, sehingga kehidupan kita menjadi berkat. Di sini juga Paulus menuliskan dalam kitab Galatia pasal 5 tentang buah-buah roh ayat 23 sampai 22 sampai 23 itu, sungguhnya kalau kita bisa mampu melakukan itu semua, kehidupan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh sebab itu, saudara Tuhan, di balik itu semua ternyata saya melihat kehidupan orang percaya itu sesungguhnya, ataupun orang yang hidup berpadanan dengan Injil Kristus itu mempunyai apa? Mempunyai potensi untuk mempengaruhi orang lain untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup sesuai dengan karakter yang Tuhan berikan pada kita semua. Ini yang pertama, hiduplah sesuai dengan standar aturan yang Tuhan berikan. Yang kedua, saudara Tuhan, ada di ayat 27 bagian C. Dikatakan apa? Ya, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Kunci yang kedua untuk kita tetap bisa bertahan di tengah tantangan zaman, mempertahankan iman di tengah tantangan zaman, harus ada perjuangan. Ini berbicara masalah tindakan. Ya, orang yang hidup sesuai dengan standar Allah itu, sekali lagi, ini bukan perkara yang mudah. Banyak sekali tantangan. Ada yang harus diperjuangkan, perlu berjuang, mempertahankan iman percaya kepada Yesus Kristus, hidup sesuai dengan standar Allah yang berikan, serta memenuhi kewajiban kita sebagai, dalam tanda kutip itu tadi, warga kerajaan Allah tadi. Ya, ini perlu tindakan nyata, yaitu untuk tetap berjuang, mempertahankan iman yang timbul dari berita Injil. Saudara kasih Tuhan, tantangan itu terjadi di setiap hari. Bahkan bukan hanya persoalan iman, tetapi juga seiring dengan itu, begitu banyak persoalan yang harus dihadapi, masalah kehidupan juga, bahkan juga ke penghidupan kita, baik usaha, pekerjaan, setiap aktivitas kita. Oleh sebab itu, saudara Tuhan, apa yang harus kita perjuangkan saat ini? Teruslah kita berusaha, teruslah kita berjuang, baik untuk keluarga, baik untuk usaha pekerjaan masa depan, baik juga untuk studi. Teruslah kita berjuang. Ya, dengan cara apa? Cara berjuang adalah tadi di ayat 20 dikatakan, dan sehati sejiwa. Berarti ini ada kata saling menopang. Ya, perjuangan itu di dalam kehidupan orang percaya harus saling menopang, saling membantu, apalagi dalam keluarga, ya, saling menopang, saling mendoakan, bahkan juga harus terus saling mensupport, ya, agar senantiasa kita terus berusaha. Saudara kasih Tuhan, tanpa perjuangan tidak akan mungkin tetap berdiri. Oleh sebab itu, saudara Tuhan, berjuang untuk hidup taat di hadapan Tuhan, berjuang untuk tetap sehati sejiwa, mempertahankan iman percaya yang dibun dari berita Injil. Ini sesungguhnya tanda keselamatan bagi orang percaya yang Tuhan berikan. Di ayat 28 dikatakan, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semua itu adalah tanda kebinasaan. Tetapi bagi kamu adalah apa? Tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Orang yang terus hidup, orang yang mau berjuang untuk mempertahankan iman percaya itu, itulah tanda keselamatan, karena itu berasal dari Allah. Itu pemberian Allah. Oleh sebab itu, sekalian Tuhan, mari kita terus berjuang untuk mempertahankan iman yang timbul dari berita Injil itu. Ini mempertahankan kasih karunia Allah yang Tuhan berikan pada kita, agar senantiasa terus kita berusaha untuk terus hidup taat di hadapan Tuhan. Yang ketiga, saudara Tuhan, ayat 27 bagian B dikatakan, apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu berdiri teguh. Tetap berdiri teguh, saudara kasih Tuhan. Berdiri itu tanda kuat, berdiri itu tanda sanggup, berdiri itu tanda bisa. Tanpa perjuangan tidak mungkin kita bisa berdiri teguh. Tanpa perjuangan kita tidak mungkin bisa tegak berdiri. Oleh sebab itu, saudara kasih Tuhan, keberadaan apa yang Tuhan Paulus sampaikan pada kita hari ini, sungguhnya memberikan teladan. Keberadaan Paulus di dalam penjara tidak mempengaruhi kehidupan Paulus di dalam apa? Berkarya bagi Tuhan. Dia terus bersemangat
untuk apa? Untuk hidup, bahkan juga untuk melayani Tuhan, meskipun dengan segala keterbatasan. Oleh sebab itu dia menulis surat, disampaikan kepada orang lain. Semakin banyak orang-orang yang telah pernah dilayani sehingga mereka terus dikuatkan. Saudara kasih Tuhan, harapan Paulus terhadap jemaat di Filipi ini sungguhnya agar tetap berdiri teguh. Tadi dikatakan bahwa sekalipun aku datang ataupun aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu tetap berdiri teguh untuk apa? Mempertahankan iman percaya yang timbul dari berita Injil. Saudara kasih Tuhan, dalam hal ini Paulus menekankan bahwa iman orang percaya tidak boleh dipengaruhi oleh situasi, tidak boleh dipengaruhi kondisi. Justru sebaliknya, iman itulah dengan keyakinan bisa mampu ataupun sanggup mempengaruhi situasi maupun mempengaruhi kondisi. Saudara kasih Tuhan, oleh sebab itu tetaplah berjuang agar kita tetap teguh berdiri di dalam kekuatan Tuhan. Kesimpulan hari ini, saudara kasih Tuhan, mempertahankan iman percaya kepada Yesus Kristus di tengah tantangan zaman. Tetaplah hidup sesuai dengan kehendak Allah, berpadanan dengan Injil Yesus Kristus, dan teruslah berjuang sehingga kita tetap berdiri teguh. Tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu yang Tuhan berikan pada kami. Kami sudah mendengar berita tentang keselamatan. Kami sudah mendengar anugerah yang Tuhan berikan pada kami. Oleh sebab itu Tuhan, tak henti-hentinya kami mohon pimpinan penyertaan Tuhan, agar kami tetap berdiri teguh. Tolonglah kami Tuhan, agar senantiasa kami tetap kuat menghadapi segala tantangan zaman ini. Bahkan iman percaya kami boleh semakin bertumbuh, bahkan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan harapan kami dalam Kristus Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kiranya kebenaran Tuhan ini memberkati kita semua. Shalom, Tuhan memberkati. Amin. Shalom, saudara yang diberkati Tuhan. Alhamdulillah, Bapak Ibu semua diberkati dengan kebenaran Tuhan melalui program Jabas. Bapak Ibu bisa like, subscribe, maupun komen